Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We from group 9. Today we will presentation our material about historical and comparative linguistics. Di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ella Trianisa sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Alia Febiani sebagai pemateri ketiga. Dan saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada How Language Change. Bagaimana bahasa berubah? Perubahan bahasa itu terjadi karena proses perubahan dalam kebahasaan seiring berjalannya waktu. Ilmu ini berbicara mengenai proses perkembangan bahasa dari awal mula keberadaannya hingga saat ini. Perubahan itu sendiri yang pertama ada ekonomi. Ekonomi itu komunitas pidato cenderung mengubah ucapan mereka menjadi seefisien dan seefektif mungkin. Dengan sedikit usaha sambil tetap mencapai tujuan yang komunikatif. Selanjutnya ada ekspresif. Bahasa yang umum digunakan itu secara berlebihan cenderung kehilangan intensitas emosional atau retoriknya seiring waktu. Selanjutnya analogi. Komunitas percakapan secara tidak sadar menerapkan pola aturan dalam kata-kata tertentu seperti bunyi dan lain-lain. Selanjutnya, language context. Kontak bahasa. Kata-kata dan konstruksi dipinjam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang selanjutnya, geographic separation. Ketika orang-orang dengan satu bahasa menjauh dari satu sama lain, bahasa tersebut bertahap akan menyimpang ke dalam dialek yang terpisah. Selanjutnya, cultural environment atau lingkungan budaya. Saat budaya berkembang, tempat, situasi, dan objek juga baru pasti memasuki bahasanya, terlepas dari apakah budaya tersebut bertemu dengan orang yang berbeda atau tidak. Selanjutnya, migration or movement. Komunitas tutur pindah ke wilayah dengan situasi linguistik baru atau lebih kompleks yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan bahasa. Selanjutnya, imperfect learning atau pembelajaran yang tidak sempurna. Pembelajaran yang tidak sempurna terjadi secara teratur di satu bagian masyarakat, seperti kelompok imigran, di mana bahasa minoritas membentuk substrum dan bentuk yang berubah pada akhirnya dapat mempengaruhi penggunaan mayoritas. Next slide. MB reconstruction. Rekonstruksi linguistik adalah proses untuk menyimpulkan bahasa yang belum diuji berdasarkan bukti data yang tersedia dari periode selanjutnya. Tujuan rekonstruksi ini untuk memulihkan sebanyak mungkin aspek bahasa leluhur. Next slide. NC, dialek dan aksen. Dialek itu adalah ragam bahasa Inggris yang dikaitkan dengan wilayah atau kelas sosial tertentu. Untuk menyatakan dengan jelas, penutur dari wilayah geografis yang berbeda berbicara bahasa Inggris dengan cara yang agak berbeda juga. Seperti anak-anak yang tinggal di negara New York dengan status sosial yang berbeda, maka dialeknya mereka pun juga akan berbeda.
Lanjut, yang kedua ada aksen. Aksen ini cara mengucapkan suatu kata. Tempat tinggal seseorang dapat mempengaruhi pembentukan aksen dan juga dapat menghilangkan aksen sebelumnya. Next slide. Yang D, comparative method atau metode perbandingan. Dalam linguistik, metode ini adalah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa dengan melakukan pembandingan fitur-fitur dari dua atau lebih bahasa dengan keturunan yang sama dari satu nenek moyang, kemudian melakukan ekstrapolasi ke belakang untuk menyimpulkan sifat-sifat dari leluhur itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ella Trianisa. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Trianisa akan melanjutkan materi dari Aditya Pratiwi, yaitu tentang language variation atau variasi bahasa, yaitu cara menggunakan bahasa yang dimana di suatu wilayah atau geografis itu berbeda dari segi bunyi dan struktur bahasanya. Variasi ini ditunjukkan oleh perbedaan linguistik dalam hal bunyi fonetik dan struktur tata bahasanya. Selanjutnya, yaitu ada divisi lingua franca. Next, Al. Jadi, divisi lingua franca itu secara terminologi berasal dari bahasa Latin, artinya adalah bahasa bangsa Franka. Ini adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat yang di kawasan tersebut terdapat bentuk bahasa yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, ada yang menerjemahkan istilah lingua franca dengan istilah Basantara. Di Indonesia itu, lingua franca itu disebut Basantara. Dari kata basa atau bahasa dan antara. Itu merujuk kepada bahasa antara yang menjadi bahasa pengantar terhadap beberapa kelompok bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, lingua franca adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Di kawasan ini, bahasa ini dipergunakan tidak hanya oleh para penutur ibunya atau etnik, namun oleh banyak penutur kedua sebagai bahasa pengantar. Contoh yang lain adalah bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab di lingkup internasional. Lingua franca itu juga bisa disebut sebagai bahasa jembatan untuk pemersatu yang nggak ngerti bahasa lainnya buat bisa mengerti bahasa yang berbeda-beda itu. Penggunaan istilah lingua franca dijelaskan dalam artikel, teman-teman bisa lihat di makalahnya, berasal dari nama sebuah contoh khusus jenis bahasa dalam konteks ilmu linguistik. Lingua franca adalah bahasa campuran yang sebagian besar terdiri dari 80% bahasa Italia dengan kosakata yang luas diambil dari Prancis kuno, Yunani, Arab, Portugis, dan Spanyol. Bahasa ini digunakan di seluruh Mediterania Timur sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi di sekitar Renaissance. Pada saat itu, para penguasa Italia mendominasi perdagangan di kawasan laut di kota-kota pelabuhan Kekaisaran Otonom Turki. Franca adalah kata Italia untuk franc. Penggunaannya juga terjadi dalam bahasa Arab dan Yunani yang merujuk kepada masa sebelum Perang Salib dan selama abad pertengahan, yang pada masa itu semua orang Eropa Barat disebut franc atau Farangi dalam bahasa Arab dan Frankoi dalam bahasa Yunani. Istilah lingua franca pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1978. Selanjutnya ada next. Jadi
Pidgin sendiri adalah sosiolinguistik, pencampuran dua bahasa atau lebih, bisa dimengerti dalam kelompok-kelompok tertentu. Kata dari kelompok tertentu itu bisa sebuah organisasi, sebuah geng, atau perkumpulan resmi atau semacamnya. Contoh dari Pidgin, ini dijelaskan secara sederhana adalah masyarakat Jawa Timur dengan bahasa Jawa bertemu dengan masyarakat Bandung dengan bahasa Sunda. Mereka berkumpul dalam sebuah koperasi atau sering bertemu setiap seminggu sekali, itu berkumpul kayak sebuah komunitas gitu. Dengan intensitas yang sangat lama, akhirnya kedua bahasa, Jawa dan Sunda, bercampur menjadi satu bahasa dalam percakapan setiap terdapat komunikasi dalam koperasi tersebut. Kesimpulan dari contoh di atas adalah penggabungan bahasa tersebut merupakan pidgin dalam pelajaran sosiolinguistik. Pidgin hanya bisa dipahami dalam organisasi tertentu. Selanjutnya ada crawl. Crawl adalah pidgin dalam sekup atau ruang yang cukup luas. Jadi crawl itu adalah keturunan dari pidgin. Kalau di pidgin hanya organisasi tertentu saja yang pakai crawl, maka penggabungan beberapa bahasa dan menimbulkan bahasa baru dalam masyarakat untuk generasi selanjutnya. Untuk crawl ini, pembentukan crawl sendiri sangat lama dalam tataan masyarakat. Untuk contoh kecilnya adalah ketika seorang bule Amerika dengan tulis Amerika menikah dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, anaknya mendapat dua bahasa sekaligus dalam komunikasi hari. Jadi tanpa sadar dalam komunikasi sehari-hari itu anaknya bisa mencampur dua bahasa dari bahasa ayahnya dan bahasa ibunya untuk komunikasinya sehari-hari. Itu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, saya Alia Febiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai style, slang, dan jargon. Style sendiri adalah pilihan atau cara tertentu untuk mengatakan atau menulis sesuatu karena seringkali ada lebih dari satu cara untuk menyampaikan jenis pesan yang sama. Lalu yang kedua itu ada slang. Slang atau kata dan frasa yang biasa digunakan sehari-hari dan tidak formal atau biasa juga disebut sebagai bahasa gaul di Indonesia. Misalnya contohnya kayak gabut, bucin. Lalu yang ketiga ada jargon. Jargon yaitu kosakata khusus yang dipergunakan dalam bidang kehidupan, misalnya untuk profesi atau kelompok tertentu. Nah, jargon biasanya tidak dipahami oleh orang yang bukan di bidangnya. Contohnya itu jargon komputer. Jargon komputer hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mempelajari tentang komputer. Misalnya kayak email, software, dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua ada language and sex, yaitu bahasa dan jenis kelamin itu sendiri merupakan bidang studi dalam sosiolinguistik, yaitu dalam linguistik terapan. Bidang ini menyelidiki ragam bahasa yang terkait dengan jenis kelamin atau nama sosial untuk penggunaan bahasa berdasarkan jenis kelamin tersebut. Bidang ini mencakup pekerjaan, studi gender, dan studi media. Contohnya itu, man has unfortunately entered into his environment, yaitu manusia telah membuat terobosan baru di lingkungannya. Lalu ada the spaceship was manned by experienced science, yaitu pesawat luar angkasa itu diawaki oleh para ilmuwan berpengalaman. Lalu materi selanjutnya yaitu multilingual communities. Multilingual itu adalah penggunaan dua bahasa atau lebih, baik oleh penutur individu atau oleh komunitas penutur.
Nah, multilingual community itu adalah komunitas yang di dalamnya terdapat lebih dari satu bahasa. Hal itu sendiri bertujuan untuk komunikasi. Sedangkan bilingual dan trilingual digunakan untuk menggambarkan situasi yang di dalamnya terdapat 2 atau 3 bahasa yang terlibat. Orang yang multibahasa umumnya dianggap sebagai polyglot. Polyglot sendiri berarti kemampuan menuturkan beberapa bahasa dengan sangat mahir. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ini udah ada pertanyaan dari Junika, teman-teman. Jadi pertanyaannya itu adalah, di makalah kalian membahas tentang pidgin. Saya mau izin bertanya, kalimat pidgin di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya menurut kalian? Buat teman-teman yang mau ngejawab, atau saya aja. Jadi contoh pidgin di kehidupan sehari-hari itu kita bisa dengan mudah nemuin pidgin Indonesia dengan Cina. Sebagai contoh, itu ada kata-kata, ini barang bagus punya, ini nomor 1 punya, rugilah. Itu contoh kalimat perdagangan. Jadi contoh lain sebenarnya masih banyak. Bahasa pidgin Indonesia-Cina ini dapat kita temui di pasar-pasar yang terdapat para pedagang keturunan Tionghoa dan tempat lain. Dari contoh di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa pidgin bukanlah bahasa ibu seseorang atau satu suku bangsa. Bahasa tersebut hanya dipakai untuk alat komunikasi atau untuk perdagangan itu. Apa ada yang mau nambahin atau menyanggah? Silahkan. Sepertinya udah cukup untuk jawabannya ya. Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan lain? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, sepertinya sudah cukup ya presentasi pagi ini. Iya. Baik, kita tutup saja presentasi ini. Bila ada salah-salah kata atau kurang, saya sebagai moderator mohon maaf kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.